Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi mengenai litosfer dan hidrosfer. Simak video kita. Apa sih litosfer itu? Jadi litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Jadi litosfer merupakan kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit untuk bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dan tersusun atas kerak bumi dan materi. Kemudian lapisan-lapisan dari litosfer. Yang pertama itu kerak bumi. Jadi kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi ini tersusun dari elemen-elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Kerak bumi itu ada dua macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua sebagian besar terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basalt. Lapisan yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Pada lapisan mantel bumi bagian bawah tersusun oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut sebagai astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastis. Para ahli geologi menduga bahwa bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Kemudian lapisan yang ketiga adalah inti bumi. Nah, inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 hingga 5144 km dengan suhu mencapai 3700 derajat Celcius. Kemudian yang kedua inti bagian dalam. Jadi inti bumi bagian dalam berbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 hingga 5144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi ini berkisar antara 4300 hingga 5400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Nah, kemudian jenis lempeng tektonik. Jenis lempeng tektonik dibagi menjadi dua, yaitu lempeng utama dan lempeng kecil. Lempeng utama merupakan lempeng yang menjadi penyusun utama dari permukaan bumi. Jenis lempeng ini ada 7, yaitu yang pertama lempeng Afrika, yang kedua lempeng Antartika, yang ketiga lempeng Indo-Australia, yang keempat lempeng Eurasia, yang kelima lempeng Amerika Utara, yang keenam lempeng Amerika Selatan, dan yang terakhir lempeng Pasifik. Kemudian yang kedua adalah lempeng kecil. Nah, lempeng kecil ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu lempeng Nasca, yang kedua lempeng Arab, yang ketiga lempeng Karibia, yang keempat lempeng Philippines, yang kelima lempeng Scotia, dan yang terakhir adalah lempeng Cocos. Teman-teman, siklus hidrosfer terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Kemudian siklus sedang pada siklus hidrosfer, yaitu seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan dan sebagiannya lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Kemudian ada yang namanya siklus panjang. Jadi di siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut.
Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut glacier. Teman-teman, apa sih glacier itu? Glacier yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam lapisan laut. Lapisan laut yang pertama yaitu mixed layer. Sama halnya dengan daratan yang terdapat oksigen, di laut juga terdapat oksigen. Namun, oksigen yang berada di laut tidak berwujud gas, melainkan sudah terlarut atau biasa disebut dengan dissolved oksigen. Oksigen yang terdapat di laut ini diakibatkan adanya aliran turbulensi, yaitu angin yang berada di udara tercampur dengan air yang berada di laut, sehingga membentuk buih-buih di dalam air laut. Air laut yang tercampur inilah yang kemudian disebut dengan mixed layer, di mana dalam lapisan ini massa air bersifat homogen. Kedalaman lapisan ini biasanya 0-100 meter atau dalam beberapa kasus tergantung wilayah perairannya. Wilayah yang berada dekat khatulistiwa atau tropis, ketebalan mixed layer depth-nya itu atau MLD-nya itu akan berada dengan wilayah perairan yang berada di daerah subtropis maupun kutub. Kemudian lapisan kedua ada lapisan thermocline. Lapisan ini merupakan lapisan yang berada di bawah MLD. Pada lapisan ini suhu mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan suhu ini terjadi seiring bertambahnya kedalaman. Dalam lapisan ini terjadi lagi pencampuran massa air seperti pada MLD. Selain suhu, salinitas pada lapisan ini juga mengalami perubahan, yakni berkisar antara 34,6 sampai 34,7 ppt. Kisaran yang seragam ini disebabkan pada lapisan thermocline ini salinitas tidak lagi dipengaruhi oleh proses penguapan seperti yang terjadi di MLD. Pada beberapa penelitian, lapisan thermocline di Indonesia sering dikaitkan dengan daerah penangkapan ikan, khususnya ikan tuna. Diketahui bahwa ikan tuna senang hidup di lapisan thermocline dan lapisan di bawah thermocline. Kemudian lapisan laut yang ketiga ada deep water. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berada di kedalaman lebih dari 1000 meter. Pada kedalaman ini baik suhu, salinitas, dan densitas akan bersifat statis. Suhu akan terus menurun mengikuti kedalaman. Salinitas juga mencapai nilai maksimumnya. Di wilayah sekitar ekuator, karakteristik perairan pada kedalaman ini memiliki suhu kurang dari 10 derajat Celcius dan salinitas sekitar 34 ppt. Penurunan suhu yang terjadi tidak signifikan seperti yang terjadi pada lapisan-lapisan sebelumnya, begitu juga dengan kenaikan salinitasnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus terjadinya hujan. Adapun siklus terjadinya hujan itu ada 3. Yang pertama itu evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan. Yang kedua kondensasi, biasa juga disebut dengan pengembunan. Dan yang ketiga itu presipitasi atau titik-titik air atau dengan kata lain hujan. Jadi tahapan yang pertama itu evaporasi atau penguapan. Di sini evaporasi ini proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas. Hal ini memungkinkan gas tersebut naik ke atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak jumlah air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selanjutnya itu yang kedua, proses kondensasi atau pengembunan. Nah, di sini uap air mengalami pengembunan berupa wujud partikel-partikel es. Nah, perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat di ketinggian tersebut. Selanjutnya di tahapan terakhir itu presipitasi. Nah, di sini tahapan inilah yang menjadi tahap terjadinya hujan. Pasalnya, pada tahapan ini awan-awan jenuh yang berisi titik-titik air di atmosfer bertambah dingin. Selanjutnya kita akan mengetahui kandungan air di bumi. Di sini dilihat
presentasi air di bumi itu air asin mencapai persentase 97%, sedangkan air bersih ini memiliki persentase 3%. Selanjutnya es dan glaster itu memiliki persentase 69%, air tanah 30,1%, air permukaan 0,9%. Nah, sedangkan tanah lembab memiliki persentase 38%, sungai memiliki persentase 8%, air dan organisme memiliki persentase 1%, dan air di atmosfer memiliki persentase 8%. Selanjutnya di sini kita akan menghitung kedalaman laut. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam menghitung atau menganalisis kedalaman laut, yaitu rumusnya S sama dengan P dikali T per 2. Nah, S merupakan kedalaman laut, satuannya meter. P merupakan kecepatan gelombang suara, satuannya meter per sekon. Dan T merupakan waktu tiba gelombang bunyi, satuannya sekon.